Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu akses yang dapat mempercepat mobilitas presiden dan juga pejabat negara nanti untuk menuju ke IKN dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, maka di sini pembangunan dari Bandara VVIP terus dikerjakan. Target yang hendak dicapai adalah sebelum 17 Agustus bandara ini sudah dapat difungsikan ya ataupun fungsional sehingga dapat didarati oleh pesawat-pesawat pemerintahan. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita lihat di sini adalah penyelesaian dari runway yang panjangnya 3.000 meter ataupun 3 kilo sehingga bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar. Kemudian pembangunan dari terminal VIP dan VVIP yang nanti akan dipergunakan oleh para pejabat pemerintah. Walaupun pada akhirnya bandara VVIP ini juga nanti bisa dipakai oleh masyarakat umum ataupun pesawat komersial. Sedangkan untuk kendala-kendala saat ini pada saat penyelesaian dari bandara VVIP yang ada di IKN ini adalah cuaca ya. Untuk beberapa proses pembangunan terkadang memang menunggu cuaca baik terlebih dahulu sehingga bisa dilaksanakan. Namun apabila pekerjaan bandara ini belum selesai menjelang 17 Agustus, maka para pejabat negara ataupun pejabat pemerintah nantinya akan menggunakan Bandara Sams ataupun Sultan Haji Muhammad Sepinggan yang ada di Balikpapan. Dan apabila Bandara Sams cukup tinggi ya traffic atau kepadatan lalu lintas udara di sana, maka pemerintah dan pejabat negara bisa menggunakan bandara berikutnya yaitu Bandara APT Pranoto yang ada di Samarinda. Untuk proses pekerjaan sendiri yang bisa kita lihat di gambar ini ya dari media sosialnya kontraktor pembangunan Bandara VVIP, ada pekerjaan-pekerjaan awal seperti pemadatan tanah. Di sini menggunakan teknologi PVD dan juga PSD. PVD adalah prefabricated vertical drain dan juga horizontal fabricated vertical drain yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari tanah sehingga tanah menjadi padat, kemudian dipadatkan kembali, ditambah beban di atasnya, dan akhirnya baru bisa dilakukan pekerjaan berikutnya yaitu pembuatan dasar dari area runway, kemudian diikuti layer-layer di atasnya sehingga IKN untuk meninjau progres pembangunan bandara. Selain meninjau langsung di lapangan, saya juga melakukan rapat dengan semua stakeholder lapangan. Tantangan terbesar adalah cuaca. Maka kita harus pastikan bahwa selama 1 bulan terakhir ini kita upayakan dengan manajemen cuaca untuk tidak terjadi hujan. Beliau juga sudah berkantor di IKN beberapa waktu lalu. Nah, ini adalah gambar di mana terminal VVIP dan VIP yang ada di Bandara IKN ya. Kemudian kita bisa lihat pesawat-pesawat parkir di sana. Sama dengan lokasi lainnya yang ada di IKN, konsep yang diusung adalah Smart City, Smart Forest City ya. Dan itu memang konsep hijau di mana banyak tanaman dan area konservasi air. Ini salah satu desain dari gedung terminal VVIP. Di bagian dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk pertemuan ya pada saat berada di bandara seperti ruangan ini. Dan ada ruangan yang bisa dipakai untuk bersantai pada saat menunggu keberangkatan atau pada saat kedatangan dan penjemputan dari para pejabat negara tersebut. Nah, nanti kalau dipakai komersial mungkin akan ada ruang khusus untuk masyarakat umum. Dan ini adalah akses bundaran yang akan bisa dipergunakan untuk menuju ke tol ya, tol IKN seksi 5B yang menyambungkan jembatan Bentang Pendek Pulau Balang Bandara VVIP sampai ke arah Simpang Riko dan ketemu Jalan Nasional. Sementara seperti itu, atau nanti bila tol 5B-nya selesai maka akan langsung ke IKN dengan waktu tempuh 15 menit plus tol 6A dan 6B serta lingkar luar IKN. Proses-proses awal yang bisa kita lihat pada saat pembangunan bandara VVIP ada di sini ya.
Bangunan-bangunan utama ataupun area-area utama yang ada di bandara ini adalah tadi ya, gedung dari terminal VVIP ada di sana di bagian atas kiri, kemudian landasan pacu yang cukup panjang, lalu ada akses, nanti akan ada juga menara ATC, tentunya pengatur lalu lintas udara dari pesawat yang akan take off ataupun landing di area ini. Struktur tanah sebelumnya itu naik turun ya, namun tidak begitu tinggi sehingga diratakan. Sebelumnya itu adalah kebun sawit. Baik, ini adalah peta dari IKN, kemudian akses menuju ke IKN sendiri, ya, itu dari arah Balikpapan, nanti dari Bandara Sepinggan, bila memang Bandara VVIP belum selesai akan melewati tol Balikpapan Samarinda. Tepatnya di kilometer 8 nanti akan tersambung dengan tol seksi 3A, 3B, dan 5A menuju ke arah Bandara VVIP dan ke arah IKN. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, kita juga melihat perkembangan yang signifikan untuk jalur tol seksi 3A, 3B, dan 5A ini. 3A sendiri sampai dengan KKT Karyangau, sedangkan 3B itu sampai ke Simpang Tempadung. Lalu sebenarnya dari arah Simpang Tempadung akan diteruskan tol seksi 4A, 4B menyeberang Teluk Balikpapan ya, di bawah laut dan sampai di IKN. Lalu yang sekarang yang sedang dikerjakan dan untuk penyelesaian nantinya pada sebelum tanggal 17 Agustus maka dapat difungsionalkan terlebih dahulu seksi 3A, 3B, 5A, jembatan bentang panjang Pulau Balang sendiri, jembatan bentang pendek, kemudian nanti melewati jalan nasional ataupun jalan akses menuju ke jalan nasional dan sampai di IKN. Itu lebih cepat dibandingkan dengan menuju ke Samboja, tol Balikpapan Samarinda di kilometer 33 dan menuju ke Sepaku. Ini adalah pemandangan tol seksi 3A ya, di sekitar KKT Karyangau. Di area ini di tol 3A juga ada satu jembatan yang menyeberang sungai ya, Sungai Wen yang berliku. Dapat kita lihat di bagian bawah sebagian dari kontur jalan itu sudah ada yang diaspal dan memang nantinya target utama paling tidak satu jalur dapat dilewati oleh kendaraan dan masing-masing jalurnya memiliki 3 lajur yang bisa dilewati oleh 3 baris kendaraan dan tentunya itu mencukupi ya. Baik, kita akan lihat sedikit kondisi di sekitar area pembangunan IKN di area titik 0 lebih tepatnya di tahun 2015. Sebelumnya tanah yang ada di sekitar jalan negara ini ya dimiliki oleh PT ITCH Manunggal dan tanaman-tanaman ataupun hutan produksi yang ada di sini adalah hutan eukaliptus ya. Ini di tahun 2015. Kemudian kita pindah ke tahun 2019. Masih sama keadaannya karena memang belum ada tanda-tanda untuk disiapkan kawasan ini menjadi ibu kota negara yang baru. Nah, masih ada banyak pepohonan. Kemudian di sini sama ya, pelang-pelangnya dilarang masuk untuk area kawasan ini. PT ITCH Hutani Manunggal ya ataupun IHM. Sebagian dari bukit-bukit ada yang digundulkan kembali, kemudian ditanam ya. Kalau kita lihat di 2021 sudah tumbuh lagi dan memang ini adalah hutan produksi yang pohonnya ditebang secara berkala untuk keperluan industri kertas. Nah, ini adalah area utama dari kendaraan-kendaraan yang saat ini keluar masuk IKN di sekitar Jalan Negara. Nanti akan ada bertemu dengan Jalan Sumbu Kebangsaan, baik itu Sumbu Kebangsaan Timur atau juga Sumbu Kebangsaan Barat. Sedangkan akses ke pelabuhan PT HIAM di sini belum begitu luas jalannya ya. Nanti itu akan makin lebar dan dipakai juga oleh kendaraan-kendaraan logistik IKN untuk mengambil barang-barang ya ataupun material-material yang akan dipergunakan pada saat pembangunan. Nah, di tahun 2022 di sini ada informasi ya, banner Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku ini mendukung dari
pembangunan ibu kota Nusantara di area ini, karena tentunya akan meningkatkan, ada ayam tengah jalan, akan meningkatkan dan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang ada di sekitarnya. Diharapkan seperti itu. Dan jalan akses menuju ke arah dalam di sini juga dibatasi ya, ada sistem buka tutup karena pekerjaan persiapan pembangunan di tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, memang sayembara untuk desain IKN ya secara keseluruhan kawasan KIPP itu sudah ada pemenangnya, dan area ini akan dipakai atau dimulai proses pembangunannya. Jadi banyak sekali truk-truk dan juga kendaraan-kendaraan besar yang keluar masuk membawa material-material dan lainnya. Baik, tahun 2023 makin banyak ya kendaraan keluar masuk, kemudian sudah ada progres pembangunan, dan ada juga informasi masyarakat adat di sana mendukung dari pembangunan IKN ini. Jadi pembangunan yang ada di Indonesia tidak lagi terkonsentrasi mungkin di Pulau Jawa ya, namun sudah menyebar ke banyak pulau yang ada di Nusantara. Di sini biasanya menjadi tempat dari terminal bis Sinar Jaya ya. Kita juga lihat ada bis-bis yang menjadi pelopor transportasi menuju ke ibu kota Nusantara dari Balikpapan, yang saat ini tentu masih melewati area kilometer 33 yang di sekitar Samboja, nanti ke arah Sepaku dan ke arah IKN sendiri. Baik, kita akan melihat dikarenakan memang KIPP itu restricted area, jadi tidak bisa masuk. Jadi kita akan lihat lebih banyak foto-foto yang ada di Google, terutama di bulan Juli. Di sini bangunan-bangunan yang sudah ada di sana seperti Rusun Bin Polri, kalau kita perhatikan secara struktur bangunan sudah banyak yang selesai. Nanti akan dipakai oleh anggota-anggota BIN dan juga Polri yang akan ada di sekitar IKN ini sebagai hunian. Suasana di malam hari ya. Ini kontributor yang ada di Google yang selalu mengupdate situasi-situasi yang ada di IKN sendiri. Nah, ini ada bagian atasnya dari bangunan tersebut. Tetap menggunakan konsep hijau, nanti kemungkinan akan ada solar panel di bagian atas ya. Baik, kita akan lihat ini jalan negara ternyata macet. Nah, IKN sendiri walaupun belum selesai, mulai banyak yang mengunjungi area tersebut, walaupun saat ini juga ditutup ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dibuka akan makin banyak lagi dan menambah dari ekonomi masyarakat di sini lebih bergerak, dalam artian ada penginapan, ada restoran, ada hal-hal lainnya, transportasi dan seterusnya. Oke, kurang lebih begini rest areanya. Ini sangat penting karena kalau dari arah Balikpapan ya menjelang ke IKN mungkin akan lebih baik lagi di tengah ya. Jadi ada rest area kalau jauh. Banyak kios-kios di sini juga sudah beroperasi dan menjadi tempat berhenti para pengendara, baik itu yang lewat saja atau mungkin para pekerja IKN yang membeli makanan dan minuman di rest area ini, karena memang berada lebih dekat ke titik nol Nusantara. Pembayarannya kalau kita perhatikan di sini menggunakan Mandiri Livin. Jadi selain cash, nampaknya juga sudah ada pembayaran menggunakan digital ya. Banyak pilihan makanan yang kalau kita lihat ini November 2023, harusnya di bulan Juli sudah makin banyak lagi. Baik, ini salah satu bis yang menjadi pelopor ya untuk mengangkut para penumpang yang akan menuju ke IKN dari terminal yang ada di kota Balikpapan. Ini kondisi April 2024. Selalu ramai dikunjungi ya, karena mungkin ini satu-satunya rest area yang berada di sekitar sini dan dapat para pengendara beristirahat di lokasi-lokasi tersebut.
Baik, kita lihat sedikit ini kalau untuk kawasan IKN, kalau di Google memang tidak begitu banyak update-nya di beberapa lokasi, mungkin akan menunggu beberapa waktu atau nanti 17 Agustus baru mulai ada update-update lagi. Di sini ada Plaza Sipil atau Bukit Bendera, kemudian ke arah barat dayanya itu ke arah komplek Istana Presiden dan komplek-komplek kementerian ya. Kita akan lihat rusun-rusun yang akan dipakai oleh para ASN ya, ini di Juni 2024. Berarti saat ini sudah banyak juga yang hampir selesai gedung-gedungnya secara struktur sampai ke atas, dan mungkin mulai persiapan finishingnya dikarenakan nanti kalau tidak salah juga di akhir bulan Juli atau di Agustus sudah ada ASN yang menempatinya. Namun progresnya nanti kita akan lihat dari waktu ke waktu. Suasana pada malam hari ya. Material-material juga banyak yang sudah didatangkan ke area ini, tinggal dilakukan pekerjaannya saja, penyelesaian. Nah, ini di bulan Maret area-area untuk pembangunan rusun dari ASN. Mungkin ASN-nya tidak semuanya, namun akan bertahap ke sana ya. Untuk rumah-rumah menteri di bulan Juli ya, rumah tapak kalau sini kita lihat dari kontributor Mulia Permana ini sudah bisa dihuni ya. Kalau kita lihat nih di dalamnya kita belum tahu, tapi secara bangunan kemudian kesiapan area di depan, taman dan lainnya sudah sangat-sangat memadai lah untuk dihuni. Mungkin air bersih kemarin juga sudah ada di IKN KIPP, dan informasinya sudah bisa diminum juga air yang disiapkan ke kawasan inti pusat pemerintahan ini. Airnya dari bendungan Sepaku Semoy ya, yang diolah sedemikian rupa sehingga bisa diminum menjadi air bersih tentunya. Baik, kita akan bergerak ke arah barat daya. Di sini kita akan melihat sedikit untuk fasilitas rumah sakit Mayapada, karena bangunan-bangunannya sudah hampir kelihatan bentuknya ya, dan mungkin akan masuk tahap finishing. Di sini mulai ada kaca-kaca ini di bulan Juli tahun 2024 ini oleh Rian Valerian ya. Seperti ini bangunannya yang ada di kawasan pembangunan rumah sakit Mayapada. Tentunya ini nanti akan menjadi fasilitas bagi warga IKN untuk cek kesehatan dan lainnya. Kurang lebih seperti itu yang ada di IKN. Nanti kita akan lihat lagi secara berkala di Google, karena di sini update-nya tidak begitu banyak ya yang kita perhatikan. Dan di sore hari ini yang kita lihat area-area di sekitar akses ke IKN itu cukup banyak yang merah, dalam artian padat kendaraan. Mungkin karena hujan dan lainnya, atau juga pengunjungnya cukup ramai. Bendungan Sepaku Semoy ini adalah bendungan yang dipergunakan untuk menyiapkan air bersih yang akan dipakai oleh warga IKN nantinya. Pembangunan bendungan ini sudah dilakukan sejak dari 2002 ya. Ini gambar-gambar tahun 2024 ini malah sudah siap. Di bulan Juli, di bulan Oktober tahun 2002 sudah ada anjungannya seperti ini. Namun belum ada air ya di bagian dalam. Suasana malam hari. Dan area ini juga dipakai oleh masyarakat Sepaku, mungkin di sekitar sana untuk bersepeda dan melihat-lihat situasi ya. Ini bendungannya yang sudah ada airnya. Kalau di peta Google masih seperti ini, jadi sudah ada bagian-bagian yang digali ya, tanahnya diratakan. Baik, kita akan pindah ke sini ke arah Gresik namanya, Penajam Pasir Utara. Ini ke arah Penajam, kemudian seberang ini Balikpapan. Bandara VVIP IKN itu berada di sekitar area ini, di tepat tulisan DPR di bawah pohon rindang. Di sana itu ada gedung terminal VVIP dan VIP. Nah, kontributor-kontributor di Google juga mengupload foto-foto terbaru ya tentang pembangunan. Tadi kita lihat di awal sudah banyak yang diaspal dan nampaknya mungkin akan
menuju selesai untuk landasan pacu, tinggal diuji coba dan lainnya. Ini di bulan Juni kemarin ya. Kalau kita perhatikan aspalnya juga sangat tebal di sini, materialnya ya. Fotonya bagus karena ada matahari lagi terbenam. Akses menuju ke bandara ini nantinya tentu melewati Pulau Balang, ada jembatan bentang pendek yang ada dermaga logistiknya, dan dari arah tol seksi 5A yang simpang Tempadung sampai ke jembatan bentang panjang Pulau Balang, tersambung tol 3B dan tol 3A. Ini adalah bentang pendek Pulau Balang yang nampaknya mungkin akan selesai segera, jembatan duplikasinya sebagai penambah atau akses 2 jalur dari kendaraan yang nanti melewati tol 5A simpang Tempadung ke arah Bandara VVIP ya. Kemudian ini upload dari kontributor, kita lihat ini kendaraannya begini, daerah Kalimantan lah seperti biasa. Untuk beberapa lokasi memang terkadang off-road ya. Para pekerja ini melakukan aktivitas siang malam untuk menyelesaikan jembatan bentang pendek ini, dan ini di bulan Juli. Tampak besi-besi, tulang-tulang besi disiapkan di sana untuk pengecoran sehingga nanti akan menjadi dek jembatan dan dapat dilewati oleh kendaraan. Lajurnya ya mungkin 2 lajur kalau untuk jembatan ya, karena yang bentang panjang kalau tidak salah juga 2 lajur, walaupun tolnya itu 3 lajur. Model dari jembatan bentang pendek ini adalah arch, jadi bagian sisi bawahnya itu melengkung untuk menahan dek ataupun jalan yang ada di atas. Nah, di Pulau Balangnya sendiri sebenarnya sudah ada akses jalan seperti ini, kemudian ke arah Tempadung ini disambungkan dengan jembatan bentang panjang, namun secara model struktur berbeda dengan bentang pendek. Ini seperti jembatan gantung lah, seperti itu. Benar ya, ini jalurnya memiliki 2 lajur. Ya, seperti yang kita ketahui untuk beberapa area muara sungai yang ke arah laut atau juga teluk-teluk laut ya, terutama yang berada di Kalimantan, ada hewan buasnya seperti buaya, dan peringatan-peringatan dibuat cukup banyak di sekitar area ini ya. Seperti yang kita lihat sebelumnya, kita memperhatikan ada anak-anak yang bermain di pinggir sungai dan ada buayanya. Nah, hal-hal tersebut ya diperlukan pengawasan dan juga himbauan-himbauan agar tidak membahayakan para pengunjung. Teluk Balikpapan sendiri, ini tepatnya di sekitar jembatan Pulau Balang ya, itu makin lama memang makin menyempit ke arah Sepaku ini ya areanya. Dan ada pulau-pulau kecil juga di bagian tengah. Nah, tol seksi 5A ini ada di sini. Ini di Google memang belum kelihatan walaupun sudah banyak progres pembangunannya. Area-area ini yang kita lihat di bagian bawah adalah tanah-tanah yang sudah diratakan, kemudian masih ada pohon-pohonan, walaupun sebenarnya itu sudah banyak yang diaspal dan sudah ada yang mungkin selesai ya, sudah ada penerangan dan marka jalan beberapa bagian. Ini tol 3A yang tersambung 3B, ini ada kawasan Karyangau. Di bagian bawah masih ada jalan-jalan yang belum selesai. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini masih berlangsung. Kita akan tarik lagi, ini ada Sungai Wain yang melekuk di bawah dari jalan tol seksi 3A IKN dari arah Balikpapan. Konstruksinya menggunakan pile slab ya, jadi ada pile-pile, kemudian ada slabnya di bagian atas dan menjadi deck ataupun jalan tolnya. Ini adalah kilometer 8 dari tol Balikpapan Samarinda sebagai titik temu dari tol IKN dan juga tol Balsam. Di sini akan ada interchange ya. Mungkin saat ini sudah jauh lebih banyak progresnya karena di sini kita tidak melihat apa-apa. Ini di bulan Agustus tahun 2023. Nah, untuk menuju ke IKN nanti akan ada rem ya ke kiri kalau dari arah awal kita masuk tol di Balikpapan. Kemudian untuk lurus itu akan menuju ke Samarinda. Balikpapan Samarinda sebenarnya panjangnya kurang lebih hampir 100 km ya. Untuk akses tol ini akan ketemu dengan Jalan Mula Warman di sini ya. Ini akses tolnya.
sudah sangat rapi dan harusnya arus lalu lintas menuju ke Samarinda pun bisa lebih cepat tentunya dibandingkan dengan akses biasa Jalan Mula Warman ke arah Samboja dan seterusnya. Baik, ini adalah gambar-gambar pembangunan dari kawasan inti pusat pemerintahan sejak dari awal ya, dari media sosialnya PP, Wika, dan juga Waskita serta PUPR. Bagian kanan ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, sebenarnya ini bukan toys ya, tapi mirip dan cukup bagus pengambilan gambarnya, terutama untuk akses tol dan lainnya serta akses menuju ke KIPP. Bagian kiri ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan di malam hari yang kita bisa lihat lampu-lampu gemerlap yang warna-warni dan sangat indah. Ya, kemudian jalan yang ada di IKN di dalam area KIPP sendiri, Sumbu Kebangsaan, ini sudah banyak marka-marka jalan yang cukup lengkap yang nantinya juga akan dipakai oleh ART ataupun semacam kereta yang tidak menggunakan rel, dan kereta ini diimport dari China ya, menggunakan teknologi baru dan berbasis listrik untuk penggeraknya. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.